Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Semoga kalian yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari kelompok 10 akan mereview jurnal internasional. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Syara Asda Pratiwisagala. Yang kedua, ada Nisa Sri Rahayu Hasibuan. Dan yang ketiga, ada Dini Fira Hairuni. Nah, untuk melihat review jurnal kami, simak video selanjutnya ya guys. Baiklah, di sini kami kelompok 10 akan mereview sebuah jurnal internasional sebagai tugas yang diberikan oleh Ibu Ilvi Rahmi Putri SEMSI selaku dosen akuntansi keuangan lanjutan pertama dengan judul Coronavirus Pandemic and Business Disruption, the Consideration of Accounting Rules in Business Revival, yang dalam bahasa Indonesianya, pandemi coronavirus, gangguan bisnis, pertimbangan peran akuntansi dalam kebangkitan bisnis. Baiklah, yang pertama saya akan menyampaikan identitas jurnal terlebih dahulu. Nah, dari jurnal internasional yang kami pilih, jurnal ini berasal dari negara Afrika. Kemudian, nama jurnal ini adalah International Journal of Academic Multidisciplinary Research atau IJAMR. Kemudian, dalam jurnal ini terdapat volume halaman. Volumenya adalah volume 4 dan halamannya terdiri dari halaman 108 sampai dengan halaman 115. Jurnal yang kami pilih terbit pada tahun 2020. Kemudian, dalam jurnal ini penulisnya ialah Basir Babatunde Alam dan Oladejo Lukman. Kemudian, reviewernya yaitu kelompok 10. Kelompok 10 terdiri dari saya sendiri, Syara Asda Pratiwisagala, dan dua rekan saya, Nisa Sri Rahayu Hasibuan dan Dini Fira Hairuni. Kemudian kami mereview jurnal ini pada tanggal 4 November 2021. Oke, jadi identitas dari jurnal yang telah kami pilih sudah saya sampaikan. Kemudian selanjutnya ada fenomena dari jurnal ini. Akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Nisa Sri Rahayu Hasibuan. Di sini saya Nisa Sri Rahayu Hasibuan akan menjelaskan fenomena dan latar belakang terhadap jurnal penelitian yang kami bahas yang berjudul Pandemi Virus Corona dan Gangguan Bisnis, Pertimbangan Peran Akuntansi dalam Kebangkitan Bisnis. Fenomena apakah yang melatar belakangi peneliti dalam jurnal tersebut? Di era pandemi COVID ini membawa dampak besar di seluruh dunia, tidak hanya di bagian pendidikan dan kesehatan, namun juga di bidang perekonomian. Dampak dari pandemi COVID ini di bidang perekonomian, salah satunya yaitu dibatasinya ruang gerak segala aktivitas operasi dalam suatu usaha atau perusahaan. Contoh pembatasan aktivitas operasi usaha yaitu diberlakukannya bekerja harus melalui jarak jauh dengan memanfaatkan jaringan internet, sehingga kurang efektif jika bekerja dengan metode tersebut. Akibatnya banyak perusahaan yang mengalami kerugian, bahkan menutup perusahaannya karena pendapatan yang mereka peroleh dari metode tersebut jauh menurun dibanding sebelumnya. Adapun latar belakang masalah yang diangkat dari penelitian ini yaitu dengan adanya bencana COVID ini,
berefek pada jutaan orang di seluruh dunia, khususnya di negara Afrika. Pandemi COVID ini berkembang di Afrika pada bulan Januari 2020. Akibatnya, sebagian besar bisnis yang ada di Afrika mengalami kerugian akibat dari pendapatan yang menurun dan rantai pasokannya yang mulai terganggu akibat dibatasinya seluruh operasi aktivitas suatu bisnis. Salah satu bisnis yang mengalami penurunan pendapatan yaitu bisnis di bidang pengolahan minyak mentah yang ada di Afrika. Selain itu, pandemi COVID ini juga berefek pada masalah keuangan pada suatu bisnis. Jadi, peran akuntansi sangat penting untuk masalah keuangan ini. Karena dalam akuntansi itu dapat meramalkan arus kas dan kelangsungan suatu bisnis terkait dengan penilaian, pembiayaan, perjanjian, dan penurunan utang aset. Menurut peneliti, belum ada penelitian yang sistematis yang meneliti dampak pasca COVID pada suatu bisnis, khususnya di bagian perspektif akuntansi. Jadi latar belakang inilah peneliti mengeksplorasi peran akuntansi dalam menanggapi disrupsi dan kebangkitan bisnis baik itu selama COVID maupun setelah COVID. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang hasil, yaitu kerangka kerja yang disajikan untuk meningkatkan teori pemahaman bagaimana membangun kelincahan bisnis selama masa pandemi COVID-19 seperti ini, dan prosedur yang akan memungkinkan bisnis secara efektif menanggapi wabah sebesar ini dari sudut pandang akuntansi dan manajemen bisnis. Untuk mengurangi dampak COVID-19 ini, perusahaan harus melaksanakan manajemen kelangsungan bisnis yang baik, efisien manajemen, likuiditas dan prioritas keselamatan orang atas keterlibatan berkelanjut dari pemangku kepentingan selama masa krisis ini untuk mempertahankan ketahanan bisnis dari persiapan normal baru. Maka dari itu, manajemen harus berhati-hati dari dampak virus corona pada akuntansi, pelaporan, dan kontrol internal bisnis. Baik langkah-langkah yang diambil untuk mengelola resiko penting untuk mendapatkan kembali kepercayaan itu. Selanjutnya teori, yaitu penelitian yang didasarkan oleh metodologi teoritis, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Nah, kelebihan dari jurnal ini, yang pertama itu peneliti membuat jurnal ini tentang pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang ini sesuai dengan keadaan kita yang sekarang. Hal ini bisa menjadi pedoman bagi bisnis-bisnis yang mengalami keterpurukan untuk segera bangkit kembali dengan cara menerapkan langkah-langkah yang sudah dibuat oleh peneliti untuk kebangkitan bisnis mereka. Nah, yang kedua, semua materi yang disampaikan dalam jurnal ini sudah memuat pertanyaan-pertanyaan dengan jelas yang ada pada jurnal ini. Nah, jurnal ini memiliki kekurangan. Kekurangannya itu yang pertama, peneliti tidak membuat metode cara pengumpulan datanya seperti apa. Kemudian, menggunakan data yang bagaimana. Lalu, kekurangan yang kedua, peneliti tidak mencantumkan satu orang atau karyawan
yang terkena imbas adanya COVID-19 ini. Padahal jika dicantumkan, itu akan membuat data dari penelitian ini semakin maksimal. Lalu, yang ketiga, kurang jelasnya data-data yang menjadi sumber penelitian ini, baik data secara primer maupun data sekunder. Baik, itulah tadi hasil review jurnal dari kami kelompok 10, dan kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan yang kami perbuat, baik itu disengaja maupun tidak kami sengaja. Dan terima kasih kepada teman-teman semua telah menonton video kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.